Narisma, saya pengawas TK SD Keramat Jati, wilayah Binancawan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi kiat mengajar sukses. Menurut saya, kiat mengajar sukses itu ada 3. Pertama adalah perencanaan, kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah penilaian. Di dalam perencanaan ada 4 tahapan. Guru tadi pertama-tama dia harus memformulasikan tujuan pembelajaran yang ada di RPP atau kurikulum, dikembangkannya tujuan itu menjadi KD dan indikator yang jelas. Setelah dikembangkan SKD-KD menjadi indikator yang jelas, di dalam proses tersebut, tujuan tersebut juga tergambar hasil pelajaran tersebut, juga tergambar proses pembelajaran tersebut. Bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, tergambar di sini. Selanjutnya guru tadi setelah membuat perencanaan, dia menyusun bahan ajar. Menyusun bahan ajar, kita mulai dari yang dekat kepada yang jauh, dari yang konkret kepada yang abstrak, dari yang konkret kepada yang abstrak, dari yang dekat kepada yang jauh. Yang penting guru tadi memulai dari yang dekat daripadanya, yang dekat juga dari lingkungan anak didik. Jadi waktu menyusun bahan ajar, guru tersebut apalagi kalau mengajarnya di kelas 1, ya yang lengkap dengan lingkungan kelas 1, yang lengkap dengan lingkungan kelas 2. Jangan anak langsung dibawa jauh dulu, cukup dekat dia. Jadi bahan ajar disusun berdasarkan dari yang dekat pada yang jauh. Misalnya anak tadi kita belajar tentang kelas 1 misalnya, diri sendiri, ya kita mulai dari diri dia dulu. Bagaimana dirinya? Mungkin dirinya ada rambut, ada jari, ada tangan dan sebagainya. Kita mulai dari yang dekat dengan dia. Dia punya tangan. Berapa anak-anak tangan kamu? Berapa jumlah jari kamu? 5 Bu Guru. Jadi gak usah kita menghitungnya dari hal yang jauh, dari hal yang ada pada dia. Jadi itu yang dimaksud bahan ajar yang realistik, dari yang dekat kepada yang jauh, dari yang konkret kepada yang nyata. Jadi anak jangan dibawa dulu kepada yang abstrak, yang konkret saja dulu. Setelah itu sesuai dengan perkembangan anak, baru anak itu kita ajak kepada hal-hal yang lain lagi. Dalam menyusun bahan ajar tadi juga, kita juga menentukan materi, metode, strategi apa yang cocok untuk bahan ajar ini, apa metodenya. Jadi kita perlu menentukan waktu kita memilih bahan ajar, misalnya matematika, mungkin metode yang cocok adalah ceramah atau langsung demonstrasi, menghitung. Anak-anak diminta menghitung, membawa benda-benda seperti lidi, karet, pensil dan sebagainya. Jadi itu akan lebih jelas. Setelah kita tentukan strategi dan metodenya, baru nanti kita tentukan apa medianya nanti, ya, media yang bisa membantu kelancaran pembelajaran kita. Setelah itu baru kita masuk kepada pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, pertama-tama kita harus menggali dari anak itu sendiri tentang tema yang akan kita ajarkan. Misalnya kita mengajarkan tema apa? Tema rambut atau tema pohon. Kita gali dari tempat dirinya sendiri. Ada nggak di rumahnya pohon? Jadi anak itu datang ke sekolah, dia telah punya pengalaman. Guru hanya menggali pengalaman-pengalamannya tadi, sehingga
dapat lebih luas lagi dikemukakan sedalam-dalamnya. Setelah guru menggali pengalaman anak, guru memadakan mungkin diskusi atau tanya jawab atau kolaborasi antara mereka. Bisa saja dia kolaborasi antara anak dengan anak, diskusi antara anak dengan anak. Setelah mereka mengadakan diskusi tentang tema yang ditanya tadi, mungkin pembelajaran itu sudah dikuasai oleh guru, dikuasai oleh anak, sampai guru tadi nanti memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya atau untuk menyimpulkan pembelajaran tadi. Yang mana tema-tema tadi, apakah sudah dapat apa belum? Kalau sebagian besar anak tadi sudah mengetahui, barulah guru tadi menyimpulkan pelajaran tersebut. Di dalam menyimpulkan pembelajaran itu, guru tidak sendiri. Guru harus bersama-sama dengan anak-anak menyimpulkan pelajaran tersebut. Jadi bukan dia sendiri. Dia akan menanya kepada anak lagi, kita tadi belajar apa, menurut kamu bagaimana? Jadi dalam kesimpulan ini, guru menekankan dengan jelas manakah yang benar, manakah yang salah. Setelah guru menyimpulkan bersama dengan anak-anak, barulah guru tadi mengadakan penilaian. Di dalam penilaian ini, guru tersebut harus mengetahui penilaian apa yang cocok untuk pelajaran, untuk materi tersebut. Apakah ulangan, apakah portofolio, apakah penilaian autentik dan sebagainya. Jadi penilaiannya pun harus disesuaikan dengan keadaan. Nanti hasil penilaian tadi akan diadakan tindak lanjutnya bagaimana terhadap pelajaran itu. Sesudah itu guru tersebut mungkin perlu memberikan tindak lanjut beberapa kali atau mengadakan remedial dan pengayaan. Setelah itu baru guru tadi memberikan laporan kepada orang tua siswa. Jadi penilaian tadi juga merupakan laporan kepada siswa. Apakah siswa itu telah tuntas mengakhiri KD itu atau telah tuntas untuk KD yang satu lagi atau bisa dilanjutkan ke KD berikutnya. Saya kira mungkin hal-hal demikian kalau benar-benar diterapkan oleh seorang guru, saya kira pembelajaran akan sukses. Demikianlah sedikit materi dari saya. Sampai berjumpa lagi.